Langsung saja ya. Perkenalkan, nama saya Rapia Sadia. Saya mahasiswa studi independen Bisa AI Academy. Oh ya teman-teman, gimana hari raya kemarin? Apakah seru? Atau ini pasti lagi pada liburannya atau mudik? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Di sore ini aku senang banget karena teman-teman udah mau menyempatkan dirinya buat hadir, belajar, dan mau sharing-sharing bareng aku di sini. Terus, adapun tujuan kita hari ini itu adalah memperkenalkan teman-teman itu tentang Canva, membantu teman-teman menemukan dan mengembangkan kreativitas menggunakan Canva. Selain itu, di sini kita akan membahas berbagai fitur yang ada di Canva, tips and trick, dan banyak lagi. Oke, langsung aja ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman di sini udah ada yang pakai Canva atau belum nih? Coba komen di kolom chat. Ada yang udah pakai atau belum? Ini share screen-nya jalan nggak? Halo? Gimana teman-teman? Ada yang udah pakai Canva atau belum nih? Apa sih Canva itu? Canva itu buat ngedit. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu, kita kenalan dulu aja ya. Soalnya kan ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, apa sih Canva itu? Canva adalah sebuah platform desain grafis online yang memungkinkan si penggunanya itu untuk membuat berbagai jenis desain. Nah, yang dimana problem kebanyakan orang itu kan pengen desain itu cepat, mudah. Jadi, Canva ini bisa membuat desain itu dengan cepat dan mudah. Terus, cepat mudah, emang pendirinya tuh siapa? Kapan didirikannya? Nah, jadi Canva ini didirikan tahun 2012 oleh Melanie Perkin, Cliff Obrek, sama Cameron Adam. Kenapa sih pilih Canva? Pasti nanti ada yang bilang, lah Canva doang. Ya emang Canva.
Seperti yang tadi dibilang ya, Canva itu mudah dan cepat. Yang pertama itu mudah digunakan. Kenapa mudah digunakan? Karena Canva itu memiliki antarmuka yang sesuai dengan harapan atau kebutuhan si penggunanya. Jadi itu memudahkan penggunanya. Terus teman-teman juga bisa langsung mulai buat desain, nggak perlu mempelajari banyak hal dulu. Terus yang kedua itu banyak pilihan template dan elemen desain. Yang mana si Canva ini menyediakan jutaan template elemen desain yang dapat membantu teman-teman gunakan untuk membuat desain yang unik dan menarik. Terus yang ketiga itu hasil dari desain yang profesional dan menarik. Soalnya Canva ini itu menggunakan teknologi yang canggih, jadi bisa bantu teman-teman buat desain itu terlihat profesional dan menarik. Terus juga harganya itu terjangkau. Karena Canva itu menawarkan berbagai paket harga yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran teman-teman. Yang terakhir itu aksesibilitas dan ketersediaan, di mana teman-teman bisa akses Canva itu melalui versi online di web, terus juga bisa lewat aplikasi seluler. Nah, ini tuh jadi memungkinkan teman-teman buat bisa akses di mana aja dan kapan aja. Nah, bagi teman-teman yang masih pemula atau udah profesional ya, kalau teman-teman masih pemula yang ingin buat desain gitu, terus yang profesional dan menarik, nggak perlu ngeluarin biaya yang banyak atau gede, ini cocok banget buat teman-teman. Terus juga kalau teman-teman udah profesional gitu di bidang desain, tapi pengen cepet gitu atau sat-sat, nah Canva ini juga jadi pilihan yang tepat buat teman-teman. Selanjutnya kita mengenal lebih dalam fitur-fitur yang ada di Canva. Yang pertama itu ada template, di mana template ini menyediakan berbagai jenis desain seperti presentasi, poster, infografis, media sosial, kolase foto, bahkan video. Nah, si template ini bisa diubah terus disesuaikan sama kebutuhannya teman-teman. Selanjutnya, elemen desain. Nah, jadi Canva ini menyediakan berbagai elemen desain seperti gambar, foto, icon, dan ilustrasi. Di mana si elemen ini itu dapat diubah ukurannya, warnanya, posisinya, yang nantinya itu membuat si desain itu jadi unik dan menarik. Terus Canva juga mempunyai fitur yaitu alat editing foto maupun video, di mana si Canva ini kita bisa memotong gambar, memutar, terus kita juga di sini bisa menambahkan filter di foto maupun video. Selanjutnya, Canva ini memiliki fitur animasi dan teks, di mana Canva ini dapat menyediakan fitur animasi dan teks itu yang dapat digunakan untuk membuat desain itu jadi lebih menarik. Selanjutnya, enaknya itu bisa integrasiin dengan aplikasi lain kayak Google Drive, Microsoft PowerPoint, Dropbox, dan lainnya. Terus dengan adanya integrasi ini, teman-teman itu bisa akses dan edit desainnya itu bisa di berbagai perangkat. Selanjutnya ada fitur kolaborasi,
Nah, di sini teman-teman bisa desain bersama tim ataupun klien. Jadi kalau teman-teman misalnya kesusahan gitu secara langsung desainnya, teman-teman bisa ngeditnya itu bareng-bareng. Fitur yang terakhir itu adanya AI Design Assistant, di mana fitur ini memungkinkan si pengguna itu membuat desain dengan bantuan AI. Jadi si pengguna itu tinggal masukin teks atau informasi mengenai desain yang diinginkan, nanti bakalan muncul sendiri gitu. Nah, tapi di sini tuh kan ada Canva Pro sama Canva Free ya. Sebenarnya Canva Pro itu menawarkan banyak banget fiturnya, itu lebih jauh gitu dari Canva Free. Kayak di Canva Pro itu kita bisa hapus background, terus bisa jadwalin posting, yang kayak gitu. Tapi menurut aku nggak perlu ribet, soalnya kita tergantung kebutuhannya aja. Langsung aja ke cara kerja Canva. Yang pertama, ya pastiin kalian login dulu ke akun Canva-nya. Kalau belum punya akun, ya daftar dulu, bisa lewat akun Google, Facebook, Microsoft, dan lainnya. Nah, kalau udah masuk, berikut tampilan awalnya. Terus saat mulai desain itu kalian lebih pilih desain dari nol atau template? Coba kalian lebih pilih mana di kolom chat? Lebih pilih desain dari nol atau di template? Gimana nih? Ini share screen-nya jalan nggak sih? Mana nih? Nggak ada respon dari teman-teman. Atau lanjut aja ya? Gimana teman-teman?
Dari template. Oke. Menurut aku sih pilihannya balik lagi ya ke diri masing-masing, mau dari template atau dari nol. Tapi kalau dari nol mungkin sesuaiin dulu ya apa poster Pancasila. Nah, pasti kita cari elemennya itu yang berhubungan kayak burung Garuda. Ya, nanti teman-teman bisa cari di elemennya itu misalnya Pancasila gitu. Terus kalau dari template, aku saranin kalian pakai metode yaitu amati, tiru, modifikasi. Jangan lupa praktek langsung step by step tadi. Terus kalau udah, teman-teman bisa unduh desainnya. Buat formatnya itu sesuainya sama kebutuhan teman-teman. Ada JPG, PNG, PDF, sama video gitu. Selanjutnya aku kasih tips buat teman-teman cara gunain Canva ya. Ya jangan males sih. Yang pertama itu jadiin template itu kenapa? Pokoknya jangan jadiin template itu batasan. Terus yang kedua, in kontras sama hierarki visualnya. Kontras kayak berhubungan warna. Terus kalau hierarki visual ya tata letaknya gitu sesuaiin huruf kapital, huruf kecilnya. Terus simpan dan ekspor desain dengan format yang tepat yang tadi dibilang ya, unduh sesuai kebutuhan sama teman-teman. Terus manfaatkan fitur yang ada. Kayak kan sekarang tuh ada aplikasi AI ya di Canva, fitur-fitur AI. Nah, teman-teman bisa manfaatin itu. Terus banyak-banyak pelajari sama berlatih. Itu sih dari aku. Nah, selamat sekarang teman-teman udah menemukan kreativitas di Canva. Besok tinggal liburan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Suara aku kedengeran nggak?
Aku kasih waktu 5 menit ya. Nanya nih dari Kak Ulpah. Apa sih benefit yang udah narasumber rasain selama gunain Canva? Oke, benefit yang aku dapat dari desain di Canva itu yang pertama itu bisa desain ya. Jadi bisa desain, terus bisa buat presentasi, kayak buat presentasi itu desain, bisa desain sendiri, terus juga kan banyak sih, tapi yang paling berarti itu dari Canva itu bisa ngasilin cuan alias uang. Gimana? Udah terjawab? Dari Kak Rina, izin bertanya, apakah di Canva dapat mengubah ukuran sesuai yang kita butuhkan? Bisa, bisa Canva itu bisa mengubah ukuran sesuai yang kita butuhin. Kita share screen ya. Kita buka aplikasi Canva-nya. Apakah share screen-nya muncul? Apakah muncul? Oh, sudah ada. Oke, baik. Di sini misalnya kita punya desain ya. Ini ukurannya presentasi. Nah, di sini kita klik aja yang ini, ubah ukuran atau alih ajaib dan alih ajaib ini. Oke, tunggu sebentar ya. Ini agak loading. Nah, di sini
Tuh ada ukuran custom. Nah, bisa pilih ukuran custom. Sebentar, jaringannya loading sekali. Nah, banyak ukurannya, mau ubah ke cerita Instagram, konten Instagram. Nah, kita klik aja ukuran custom. Nah, tinggal di sini aja sesuaiin mau lebarnya berapa, tingginya berapa, mau ke pixel, inci, milimeter, atau sentimeter. Oke, kita coba ya. Nah, misal kita ubah lebarnya jadi 1080, tingginya 1920 pixel. Nah, kita yang mau diubahnya yang mana nih? Misalnya yang halamannya 1 aja. Klik selesai, lanjutkan. Terus kita tunggu beberapa saat. Nah, ini udah berubah nih. Tinggal kita klik salin dan ubah ukuran. Kita tunggu beberapa saat, terus kita buka aja. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, otomatis terubah. Kayak gitu. Gimana? Udah terjawab belum? Atau misalnya kalau kita buat desain baru, bisa ke beranda, kita buat desain. Nah, di sini kita pilih mau presentasi atau apa. Nah, kalau mau ukuran khusus ya ke sini, ke ukuran khusus. Klik ukuran khusus. Sebentar ya. Agak berat teman-teman. Nah, di sini aja ya. Misalnya yang tadi 1980, ini mungkin 1200 lah ya. Terus kita buat desain. Nah, udah kayak gitu. Gimana? Udah terjawab belum, Teh Rina? Terima kasih. Sama-sama. Oke, buat Teh Ulfa gimana? Tadi udah kejawab atau belum ya? Kedengeran kah? Halo, Teh Ulfa. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman?
Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri ya webinar kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang mengikuti webinar kali ini. Semoga teman-teman bisa dapetin banyak hal dari webinar ini, di mana teman-teman bisa mempelajari Canva, terus bisa tahu cara menggunakan Canva-nya. Terus juga teman-teman bisa mengenal lebih lagi mengenai fitur-fitur utama yang ada di Canva, kayak template, elemen desain, alat editing foto maupun video. Terus maaf juga ya kalau penjelasannya mungkin agak kecepatan atau ada kendala ya. Mohon maaf dari aku. Mungkin next kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita lebih dalami lagi tentang Canva, kalau Canva itu nggak setemplat itu ya. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak.